Nah gimana Pak? Didoakan saja. Jadi kita mintanya kepada Allah. Gitu. Didoakan. Orangnya didoakan. Karena kita nggak bisa kemudian merubah itu. Fastahduni ahdikum. Ya ibadi wa hambaku kullukum ja'i'un. Semua kalian ini lapar. Illa man adduhu. Kecuali orang yang saya kasih makan. Fastad'imuni ud'imkum. Mintalah makan kepada saya, ud'imkum, saya akan beri kalian makan. Kita itu semuanya lapar. Kecuali orang yang diberi makan oleh Allah. Maka mintalah makan pada Allah, Allah akan beri makan. Allah itu jangankan kita yang punya akal. Hewan yang nggak punya akal itu Allah itu udah nanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun dabbah binatang melata di bumi ini kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Itu gimana, Pak? Cacing itu. Makannya apa? Ditanggung rezekinya sama Allah. Kalau ada bakteri di dalam cacing, bakterinya makan apa? Ya kok ditanggung. Ya, rasa bingung. Yang mungkin itu agak susah dinalar itu kan apa? Cicak itu. Cicak itu nggak bisa terbang, tapi makanannya itu nyamuk. Nyatanya ya sampai saiki saya ono cicak kan. Cicak itu nggak bisa makanannya nyamuk itu. Tapi ya sampai saiki saya ono cicak itu. Ya Allah gitu. Ya ibadi wa hambaku kullukum an. Semua kalian itu telanjang. Ilaman kasautuhu. Kecuali orang yang saya tutupi. Atau kecuali orang yang saya kasih pakaian. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepada saya. Akum akan saya beri pakaian. Ya ibadi wa hambaku. Nakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Kalian itu melakukan kesalahan malam atau siang hari, malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Saya mengampuni dosanya semua. Saya mengampuni dosa itu semua. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepada saya, maka saya akan mengampuni kalian. Amin. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kita kalau punya dosa pada Allah itu ya minta maaf pada Allah. Istighfar. Ya ibadi wa hambaku. Nalan tabluhu dzurri fatadzurruni wa lam tabluhu naf'i fatanfa'uni. Kalian itu lan tabluhu dzurri, enggak akan menyampaikan bahaya. Fatadzurruni sehingga bisa membahayakan saya. Wa lam tabluhu naf'i, enggak bisa menyampaikan kemanfaatan fatanfa'uni sehingga memberi manfaat pada saya. Kita tuh nggak bisa kemudian membuat bahaya pada Allah, nggak bisa memberi manfaat pada Allah. Ini jelas di lafal setelahnya, ya ibadi wahai hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mazada dzalika fi syai'a. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, kalau generasi
awal dari kalian, akhir sampai generasi akhir. Wa insakum, manusia-manusia di antara kalian, wa jinnakum, jin-jin di antara kalian. Berarti ono ya jinnya. Kanu la qalbi rajul wahidin minkum. Manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir tuh mereka kok dalam bentuk orang yang paling takwa. Takwa kabeh nyembah kabeh ning Allah semisal. Taat semua kepada Allah itu dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak sama sekali tidak menambah kebenaran Allah, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kerajaan Allah. Mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak menambah kerajaan Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Anggap saja semua orang dunia ini menyembah Allah semua, ibadah pada Allah semua, taat semua, enggak ono satupun wong sing maksiat, iku nambah kebesaran Allah. Dan sebaliknya, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, awal-awal kalian, generasi-generasi awal kalian, wa akhir kalian, wa insakum, manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan jin di antara kalian. Kamu afjal rajulin wahidin minkum. Mereka dalam berperilaku lacet itu ya durhaka atau berani kepada Allah, maksiat kepada Allah. Mana qasadzalika min mulki syai'an. Itu tidak mengurangi sedikit pun min mulki, dari kerajaan, dari kebesaran Allah. Sampai wong sak donya maksiat kabeh itu gak ngurangi kebesaran Allah. Sampai ning donya kabeh gak menambah kebesaran. Artinya sampean lamun ibadah kok aja sok-sokan wah iki nek ora wis gak ono mbah pangeran meneh gitu. Itu kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allah itu udah gak butuh dengan kita. Allah itu ya qiyamuhu binafsihi ghairu muhtajin li ghairihi. Bukan selain Allah. Harus sembahyang. Allah itu nggak butuh gitu. Yang butuh siapa, Pak? Ya kita gitu. Yang butuh kita. Sampai narep ora sampai akhir urip sampean niku pangeran ora paten bisa jane. Ora paten, ngerti ora paten. Ora paten yo ora saing berat Allah. Karepmu, arep sembara karep. Tidak menambah kebesaran Allah dan tidak mengurangi kebesaran Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau generasi awal kalian, generasi akhir kalian, manusia-manusia di antara kalian dan jin-jin di antara kalian, qamu fi sa'id, berdiri di dataran tinggi, sa'idin wahidin, di satu dataran tinggi, fasa'aluni, mereka semua minta kepada Allah, a'taitu kulla wahidin lahu, saya beri setiap orang itu solusi atas masalahnya. Mana qasadanika mimma indi illa kama yang kusulmu mihyatu idza udkhilal bahra. Semua orang di dunia semisal doa kepada Allah, minta kepada Allah, dan Allah memberi apa yang diminta. Allah menyelesaikan masalah yang diminta tadi itu tidak mengurangi sedikit pun mana qasadzalika mimma indi,
Tidak mengurangi sedikit pun yang dipunyai oleh Allah. Illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahra. Ada yang membacanya mihyatu, ada yang membacanya mukhitu. Kecuali kayak jarum yang dimasukkan ke ke laut, kan nggak terlihat, sangat nggak terasa. Artinya Allah itu di sini dalam makalah yang pertama ini kita itu diingatkan. Dasarnya ya semuanya harus kita sandarkan pada Allah. Kita pengen apa ya kita sandarkan pada Allah. Kita melakukan kebaikan ya nggak usah sok-sokan. Oh, sampai melakukan kebaikan ya enggak nambah kekuasaan Allah, enggak sampai melakukan sebenarnya yang butuh sampean. Waduh, kebaikan gitu. Oh, sampean sembah juga nambah kuasane Allah. Ora sampean sembah juga mengurangi kuasane Allah. Kita yang butuh. Ya ibadi wa nama ya a'malukum. Uhsalakum. Tsumma uwaffikum iyaha. Inna hiya a'malukum uhsiha lakum wa fikum iyaha. Faman wajaran falyahmadha wa man wajada khairan dzalika fala yalumanna illa nafsa. Wahai hambaku, itulah amal kalian saya hitung, uhsiha lakum, saya hitung. Tsumma uwaffikum iyaha, kemudian saya tunaikan berdasarkan amal kalian itu pada kalian. Wajada khairan, kalian temukan saya falyahmad, maka memuji. Wa dzalika, kalau kalian menemukan yang tidak baik dari apa yang telah kalian lakukan, dari dampak apa yang telah kalian lakukan, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah kamu mencela orang lain, janganlah kamu mencela selain diri kalian. Semisal orang-orang itu kok nggak ada yang berbuat baik sama saya ya gitu. Itu jangan-jangan itu ya karena kita tuh nggak pernah berbuat baik ke orang lain. Nah, faman wajadaran yahdillah mana ilnafsa. Kita nggak kemudian menyalahkan orang. Saya itu memang dari ya Allah, anak saya ini kok bandelnya minta ampun ya gitu. Itu jangan nyalahkan anaknya dulu gitu. Jangan-jangan dulu zaman kecilnya sampean itu lebih bandel dari anaknya sampean. Fala yalumanna ilsa. Saya tua-tua ini kok malah anak saya ini berani pada saya ya. Berani enggak nurut gitu. Padahal mulai kecil itu ya gede-gede kok wani karo wong tua. Itu kita jangan mencela orang lain dulu. La yalumanna illa nafsa. Jangan-jangan dulu zaman kita masih jangan-jangan dulu kita juga berani ke orang tua kita. Sehingga kemudian anak kita yang balas. Sampai jadi guru, wah muridku nakal-nakal Pak Guru. PPL ulang saja ngono. Ora betah aku, ora betah. Bayawane men balik. Ya jangan nyalahin dulu. Jangan-jangan dulu saat sampean jadi murid itu lebih nakal dari muridnya sampean gitu. Jadi maka di sini itu dikatakan faman wajada khairan. Oh,
innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma wafikum. Saya melihat amal-amal kalian itu, Allah menghitung amal-amal kalian kemudian ditunaikan sesuai dengan amal-amal kalian itu. Faman wajada khairan, lah kok dapat hal yang baik, falyahmadillah. Kita memuji pada Allah. Alhamdulillah. Wah, anakku kok nurut-nurut gitu kan. Muridku kok pintar-pintar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, faman wajada ghairan fala yalumanna illa nafsa. Jangan mencela kecuali diri kita. Ini hadis yang pertama ini. Kemudian hadis yang kedua, masih di awal di pembuka ini, Syekh Umar Al-Bantani menyebutkan hadis di mana Rasul menyatakan annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Ada yang baca yarhamkum, ada yang baca yarhamukum. Itu nanti sudah beda maksudnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang belas kasihan, orang-orang yang membelas kasihani orang lain. Mengasihi orang lain. Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Mereka itu akan dibelas kasihani. Mereka akan dikasihi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan, irhamu man fil ard. Sayangilah, belas kasihanilah. Belas kasihanilah orang yang ada di bumi atau makhluk yang ada di bumi. Ini di sini maf'ulnya pakai lafal man. Man itu isim mausul yang mustarok. Bainar rijal wan nisa, bainal mufrad wal jama'. Kasihanilah kepada makhluk secara umum. Yarhamkum man fis sama atau yarhamkum man fis sama. Kalian akan dibelas kasihani, kalian akan dirahmati, kalian akan dikasihi zat yang ada di langit. Kalau kita punya belas kasihan terhadap makhluk yang ada di bumi, Allah itu akan belas kasihan kepada kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang punya sifat belas kasihan akan dibelas kasihani oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka irhamu man fil ard. Belas kasihanilah orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Belas kasihanilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Kalian akan dibelas kasihani, kalian akan dirahmati zat yang ada di langit, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini di penjelasan dari hadis ini, ar-rahimuna. Wal ma'na ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin. Kita itu di sini disuruh memberikan belas kasihan kita kepada semua makhluk, enggak cuma manusia, sampai hewan. Enggak cuma yang punya akal, sampai yang enggak punya akal itu disuruh belas kasih. Dalam penjelasan ini disebutkan satu kisah seorang ulama sufi, orang ulama yang ahli ma'rifah. Ahli ma'rifah itu ya tahu hal-hal yang tidak banyak diketahui oleh orang awam. Dalam satu mimpinya itu beliau bertemu dengan Imam Ghazali. Ru'yal Ghazali fin naumi. Beliau dilihat
diperlihatkan kepada Imam Ghazali dalam tidurnya. Siapa yang tidak tahu Imam Ghazali? Hujjatul Islam. Imam besar di abad ke-6 Hijriah. Seorang mujaddid, karya-karyanya luar biasa. Fikih, usul fikih, tasawuf, luar biasa. Sampai ngitung kitabnya itu enggak cukup dengan jari tangan dan kakinya sampai. Sampai maca kitabnya itu 10 tahun itu mbok tentu khatam mbok durung gitu. Maca kitabnya. Kok 10 tahun, 20 tahun ya. Sampai arep meninggal mbok iso khatamno semua tulisan Imam Ghazali mbora. Masalah fikih ono kitab Al-Basit, ono kitab Al-Wasit, ada kitab Al-Wajiz. Ada kitab untuk Imam Abu Tasawuf, ada kitab Ihya Ulumuddin, nanti ada Kimia Sa'adah, proses kebahagiaan. Banyak lagi kitab-kitabnya yang lain. Orang siapa kemudian yang enggak penasaran bagaimana kondisi Imam Ghazali di akhirat? Nah, saat ulama tadi itu mimpi bertemu Imam Ghazali, penasaran. Imam Ghazali di akhirat itu sama Allah itu ditanya apa? Nah, kemudian ulama tadi tanya kepada Imam Ghazali. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Ulama tadi tanya kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah lakukan kepada kamu Imam Ghazali? Awakmu paling nek wis mlebu swarga ya, awakmu iki wong alim, ya kitabmu akeh, paling nek wis nang swarga ya. Yang dilakukan Allah pada kamu itu apa? Faqala auqafani baina yadayhi. Allah memberhentikan saya di sisi Allah. Wa qala li, kemudian Allah berkata kepada saya, bima qaddamta alayya. Bima qaddamta alayya. Apa amal yang kamu ajukan kepada saya? Apa amal yang kamu ajukan kepada saya? Apa yang kamu persembahkan di antara amal-amal kamu itu kepada saya? Fasir tu azkuru a'mali. Imam Ghazali dikanya